Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya banggakan, hari ini kita kembali belajar mata kuliah matematika, di mana materi yang akan kita pelajari hari ini adalah momen inersia. Kalau di buku modul matematika teknik PPNS itu ada di buku halaman 198. Hari ini kita akan belajar materi momen inersia di buku matematika teknik karangan Kak Astrud. Ini merupakan bagian dari mata kuliah matematika engineering yang akan kita pelajari hari ini. Judulnya momen inersia. Kalau teman-teman pernah belajar fisika, tentu momen inersia ini merupakan suatu hal yang tidak asing lagi. Kalau kita berbicara momen inersia, maka kita juga akan belajar tentang massa, kemudian tentang velocity, kecepatan, kemudian kita juga akan belajar tentang energi kinetik. Kalau kita berbicara energi kinetik, definisi dari energi kinetik sendiri adalah energi yang dimiliki benda karena geraknya. Itu adalah definisi dasar dari energi kinetik. Kalau teman-teman perhatikan di bagian yang kedua, maka di sini kita berbicara energi kinetik, maka ada hubungannya dengan velocity. Velocity di sini kita eh, melihat bahwa rumus umum dari energi kinetik itu eh, K kali M kali V kuadrat. K itu konstanta, kemudian M itu adalah massa, V itu adalah kecepatan sendiri atau velocity. Dan secara umum untuk massa dan kecepatan itu bisa nanti didapatkan dari eh, objeknya, kemudian nilai dari K itu nilai konstanta itu adalah setengah, sehingga rumus umum dari energi kinetik itu setengah mv kuadrat. Jadi secara umum energi kinetik itu rumusnya setengah mv kuadrat. Nah, teman-teman, kalau kita berbicara energi kinetik, kalau teman-teman perhatikan di bagian yang keempat ini adalah gambaran dasar dari sebuah objek. Jadi misalkan di sini ada sebuah partikel P. Partikel P dilambangkan dengan partikel P, kemudian memiliki massa M, kemudian berputar terhadap sumbu X. Jadi di sini ada sumbu X, kemudian P ini berputar, kemudian jarak antara X dan P itu sebesar R, maka ketika ini berputar, tentu dia akan membentuk sebuah sudut yang dilambangkan dengan theta. Jadi kalau partikel P bermassa M berotasi mengelilingi sumbu X dengan kecepatan apa? Maka dengan kecepatan sudut. Jadi kalau awalnya kita hanya punya kecepatan V, maka ada namanya omega. Omega itu adalah kecepatan sudut karena ini sudah berhubungan dengan sudut, sehingga omega ini disebut dengan kecepatan sudut. Sehingga kecepatan linier P tergantung kepada kecepatan sudut omega. Kemudian yang kedua ini kira-kira dipengaruhi oleh apa? Maka yang kedua ini dipengaruhi oleh seberapa jauh jarak P ini terhadap X, terhadap pusatnya. Jarak dari X ke P itu sebesar R. Jadi nanti kecepatan linier itu dipengaruhi oleh dua. Pertama itu oleh kecepatan sudut, kemudian yang kedua itu dipengaruhi oleh R. Nah, teman-teman, kita perhatikan yang bagian kelima. Di bagian kelima di sini, jadi kalau misalkan P ini berputar berapa radian, maka kita bisa menghitungnya, menghitung seberapa cepat nanti
partikel ini bergerak. Jadi kalau teman-teman perhatikan, jika theta bertambah 1 radian per sekon, maka P bergerak dengan kecepatan R cm per detik atau per sekon. Jika theta bergerak 2 radian per sekon, maka P akan bergerak sebesar 2 R cm per detik. Jika theta bergerak 3 radian per sekon, maka P akan bergerak 3 R cm per detik dan seterusnya. Jadi secara umum jika theta itu dipengaruhi oleh omega kuadrat. Jadi jika theta bertambah omega radian per detik, maka P bergerak dengan kecepatan omega R cm per detik. Jadi ini adalah gambaran-gambaran umum tentang energi kinetik. Nah, teman-teman, jadi di sini rumusnya secara umum kecepatan linear itu sama dengan omega R, karena tadi dipengaruhi oleh kecepatan linear itu dipengaruhi oleh kecepatan sudut omega, R itu adalah jaraknya, maka V sama dengan omega R. Karena V kita ketahui sama dengan omega R, kita tadi punya energi kinetik itu setengah mv kuadrat. V sendiri diketahui sama dengan omega R. Sehingga ketika V ini dimasukkan ke rumus energi kinetik, maka akan berubah seperti ini. Setengah M omega R kuadrat dikuadratkan, maka menjadi setengah M omega kuadrat R kuadrat. Jadi ini rumus baru dari energi kinetik. Setengah omega kuadrat M R kuadrat. Di mana omega itu adalah kecepatan sudut, kemudian M itu adalah massa, R itu adalah jarak dari P ke pusat rotasi. Itu adalah rumus umum dari energi kinetik. Nah, sehingga kita memiliki rumus energi kinetik baru sama dengan energi kinetik sama dengan setengah omega kuadrat mr kuadrat. Itu adalah rumus umum dari energi kinetik. Sekarang kita berikan gambaran. Jadi X ini adalah sebuah sumbu. X ini adalah sebuah sumbu, kemudian ada partikel 1 memiliki massa M1, kemudian jaraknya R1, kemudian M2 ini adalah partikel 2, jaraknya R2, yang partikel 3 M3 R3, partikel 4 memiliki massa M4 dan R4. Ini adalah sebuah sistem. Jadi ini ibaratnya sebuah sistem, ada 4 partikel di sana, sehingga ketika kita melihat ini, maka kita bisa menghitung energi kinetik ketika partikel ini diputar. Partikel ini diputar terhadap sumbu X, maka energi kinetik untuk partikel pertama itu setengah omega kuadrat M1 kali R1 kuadrat. Energi kinetik 2 gimana? Ya tinggal dimasukkan setengah omega kuadrat M2 kali R2 kuadrat. Yang 3 bagaimana? Setengah omega kuadrat M3 kali R3 kuadrat. Begitupun yang energi kinetik yang keempat. Semuanya memiliki energi kinetik yang berbeda. Yang sama hanyalah omeganya, kecepatan sudutnya sama. Sehingga ini adalah hasil dari energi kinetik masing-masing partikel, sehingga di sini ini adalah sebuah sistem. Kalau kita ingin melihat energi kinetik sistem total ini, maka tinggal dijumlahkan aja. Energi kinetik sama dengan energi kinetik 1 sampai energi kinetik 4 tinggal dijumlahkan setengah omega M1 R1 kuadrat dan seterusnya. Kalau kita memiliki energi kinetik dengan partikel yang banyak, maka kita bisa menghitungnya secara umum. Jadi kita membuat rumus umumnya sigma setengah omega kuadrat. Omega ini akan selalu sama. Omega ini akan selalu sama. Yang berbeda itu adalah M dan R-nya. Jadi kalau teman-teman perhatikan di sini, sigma ini yang bergerak nanti itu M dan R. Jadi kalau ini mau dituliskan I1 sampai N. Kalau misalkan mau dituliskan sebanyak N. Jadi nanti ini MI RI kuadrat. Sedangkan omega tetap, sehingga setengah omega kuadrat ini boleh maju ke depan. Yang berjalan itu nanti adalah MR kuadrat. Karena ini masing-masing partikel nilainya
berbeda, sedangkan omega tetap. Sehingga rumus umum dari energi kinetik itu adalah setengah omega kuadrat sigma mr kuadrat. Jadi ini adalah hasil dari energi kinetik. Dan setengah omega kuadrat ini dapat diubah dengan menambah atau mengurangi kelajuan rotasi. Jadi setengah omega kuadrat itu bisa diubah atau ditambah atau dikurangi kelajuan rotasinya. Sedangkan sigma mr kuadrat ini adalah sifat benda yang berotasi, disebut dengan momen kedua massa atau momen inersia. Jadi inilah yang disebut dengan momen inersia, sigma mr kuadrat. Jadi inilah yang akan kita pelajari tentang momen inersia. Jadi momen inersia itu secara umum rumusnya adalah sigma mr kuadrat. M massa, R itu adalah jarak partikel terhadap pusat rotasi.